Iya, dan di samping kita sudah ada Dokter Maria, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Halo dok, selamat siang. Iya. Iya, nah Dok, ini dok. depan kita sudah ada nih makanan dan minuman ya, yang bisa membantu untuk menurunkan kolesterol. Yes. Nah kita mulai dari yang pertama ya dok ya. Ini, konsumsi ikan tuna itu dapat menurunkan kolesterol tinggi. Mitos atau fakta nih dokter? Ini sebenarnya fakta. Fakta. Jadi gini, Iya, jadi gini kenapa, Dok? ceritanya. Sebelum kita takut nih sama kolesterol, harus kita ketahui dulu. Betul. Jadi kolesterol itu sebenarnya ada manfaatnya di tubuh kita. Iya. Salah satunya adalah menjaga struktur sel supaya tetap intak. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah hormon. Nah, betul banget. Bener ya? Iya. Tapi sayangnya kalau tinggi, kolesterol dan teman-teman trigliserid, Iya. LDL, HDL kalau rendah juga ini ternyata mempengaruhi kesehatan pembuluh darah. Betul. Bener Iya. ya? Sekarang ikan tuna tadi, Iya. apakah terus makan ikan tuna menurunkan kolesterol? Kalau makannya ikan tuna yang fresh, kemudian pengolahannya juga tidak melewati proses penggorengan, ya ini sebenarnya membantu tubuh kita mengonsumsi omega 3 yang cukup. Iya. Jadi dia tidak menurunkan kolesterol Oke. sebenarnya, tetapi dia membantu supaya proses karena kolesterol itu menimbulkan respon inflamasi, jadi dia omega 3-nya menurunkan proses inflamasi ini. Iya. Oh Oh, gitu. gitu. Nah dokter, ini kan di depan saya sudah ada buah apel nih ya. Enak nih. Katanya nih dokter, rajin konsumsi apel dapat menurunkan kolesterol tinggi. Mitos atau fakta dokter? Ini adalah fakta. Wow, fakta. Fakta ya. Ini ada juga quotes-nya, an apple a day Iya. keeps a doctor's Wih. away. Weh. Jadi kita jauh-jauh deh. Gimana Kenapa nih tuh, Dok? dokter? Kenapa Ya, jadi nih? gini, kalau apel, di dalam apel ini ada serat yang tak larut. Iya. Serat yang tak larut itu, serat yang larut. Serat Justru larut. serat yang larut ini nanti di dalam saluran cerna dia seperti membentuk massa gitu. Iya. Dia menyerap lemak-lemak, termasuk antaranya adalah kolesterol. Kolesterol. Kalau kolesterol terserap, seolah-olah terikat, kolesterol ini akhirnya terbuang dari badan kita melalui feses. Oh gitu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bukan udah kok tadi makan minum jus apel, Iya, sudah makan satu apel, Iya. tapi yang diperhatikan adalah jumlahnya. Karena di dalam satu apel ini mengandung serat Iya. yang larut tadi hanya kurang lebih 1 gram. Padahal butuhnya serat larut itu sehari 10 gram untuk bisa membantu menurunkan kadar kolesterol. Oh gitu. Jadi makan 10 deh. Jadi makan 10 buah apel Ya nggak gitu sama juga makan ya. 1 buah gorengan gitu ya dok ya. Iya. Dok, ini juga dok ada anggapan yang cukup banyak ya, bahwa bawang merah dan bawang putih kalau dikonsumsi dapat menurunkan kolesterol tinggi. Fakta atau mitos? Tapi ditahan dulu dok, kita akan simak jawaban nanti tetap di acara Ayo Dok hidup sehat. Nah, tahukah Anda makanan dan minuman yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi? Dan tadi kita sempat ngegantung nih pertanyaan, makan bawang merah dan bawang putih bisa menurunkan kolesterol tinggi, dok? Ini fakta atau mitos? Ini mitos. Oh, mitos. Jadi ada dongeng itu mitos berarti ya? Sama kayak dongengnya nih. Bawang merah jahat, bawang putih Iya. baik, oh enggak. Jadi gini, si bawang merah, bawang putih ini mempunyai efek antioksidan. Oke. Sama halnya sama yang tadi, kalau antioksidan tinggi, LDL yang tinggi itu kan cenderung membentuk plak. LDL ini yang jahat dok ya? Iya, LDL yang jahat, Ah. HDL yang baik. Dua-duanya ada fungsinya loh. Hanya kalau LDL ini kebanyakan dia cenderung kita takutkan sifat jahatnya tadi. Iya. Nah, si bawang putih ini terutama mengandung antioksidan yang mampu meredam supaya tidak terjadi pembentukan plak-plak atau penyumbatan pada pembuluh darah. Jadi bukan berarti yang kolesterolnya tinggi kan suka gitu tuh. Saya takut nih minum obat gitu ya. Jadi saya makannya bawang putih aja yang banyak. Ternyata sebenarnya tidak menurunkan, hanya meredam supaya tidak timbul lebih efek yang lebih nggak bagus. Iya.
Oh, seperti Oke, selanjutnya nih dokter, ini pasti pada penasaran nih ya, sama di depan kita tuh sudah ada oat nih dok. Iya. Biasanya buat sarapan kali ya. Iya, betul. Nah, tapi ini konsumsi rutin oat katanya nih dok, dapat menurunkan kolesterol tinggi. Ini mitos atau fakta dok? Yang ini sih fakta. Fakta, wow. Iya. Gimana sih Jadi- dok sebenarnya? Iya. Kadang-kadang orang tuh bingung ini kok ada yang nurunin ada yang enggak gitu ya. Iya, betul. Jadi sifatnya si oat ini tadi serat larutnya itu tinggi, terutama ada beta glukan juga. Jadi kolesterol itu kan sebenarnya dalam badan kita muter-muter aja. Betul. Jadi begitu dia masuk ke saluran cerna, kemudian kita makan yang tinggi serat larut termasuk oat ini, dia akan nyikat kolesterol untuk dibuang bersama feses. Tapi balik lagi, kadang kan ada yang gini, aku udah makan cake oat nih, Iya. rasanya udah enak, sehat sekali. Ternyata ini dipengaruhi sama halnya obat, dipengaruhi oleh dosis atau takaran. Takarannya. Jadi kalau kolesterol tinggi butuh serat larut 10 gram Iya. sehari. Betul. Kira-kira kalau konsumsi ini sebanyak satu gelas gini, sebenarnya serat larutnya ini hanya 3 graman sampai 4 gram, padahal kita butuh 10. Betul. Iya. Bener ya? Jadi tadi yang varian-varian serat tinggi, oat, kemudian makan apel, jadi menambah-nambah lah untuk serat Iya. larut kita. Kombinasikan, Dok, ya? Iya, betul sekali. Iya. Oke. Oke. Dok, ini juga nih ada yang anggapan bahwa konsumsi sayuran hijau ya ini dapat membantu menurunkan kolesterol. Ini fakta atau mitos? Fakta juga. Fakta. Karena Jadi serat larut ya? serat larut sama halnya nih juga tadi oat, kemudian beans ya kacang-kacangan, kemudian beberapa jenis sayur ini mengandung serat larut yang tinggi. Ingat, serat larut dan serat tidak larut ini sama-sama dibutuhkan. Iya. Total dibutuhkan sekitar 30 gram dan kabar nggak bagusnya orang Indonesia sebenarnya konsumsi seratnya ya rendah sih, hanya sekitar 10 gram tuh kalau nyampe. Dan apakah semua jenis sayuran atau ada tertentu sayurannya? Semua sayuran mengandung serat, tetapi tidak semua sayuran tinggi serat yang larut Yang tadi. tinggi apa nih, Dok? Yang tinggi contohnya apel, kemudian brokoli. Ini nih kacang-kacangan sebenarnya yang kita biasa anggap sayur. Ya. Ini juga sebenarnya mengandung serat larut yang tinggi. Kalau bayam, Dok? Bayam juga termasuk. Oh, oke. Jadi jangan khawatir, selama kita konsumsi, sekali lagi adalah porsi. Dalam Porsinya. jumlah yang banyak, Iya. otomatis kita juga seimbang nih antara serat larut dan tak larut. Iya. Oh Oke. gitu. Nah, Serat larut dan tak larut bukannya. Iya. oke deh dokter. Selanjutnya masih ada mitos atau fakta. Katanya nih dokter, konsumsi kentang dapat menurunkan kolesterol. Mitos atau fakta dokter? Ini mitos. Oh, mitos. Mitos. Ya, kecuali Iya. konsumsi kentangnya bersama kulit-kulitnya. Kalau bersama kulitnya, sekali lagi kita dapat seratnya cukup Iya. banyak sehingga kolesterol di dalam badan kita ini dapat terbuang. Oh gitu. Oh, Kenapa iya. dokter Haikal mau ambil apa sih? Saya penasaran nih soalnya. Iya, soalnya saya mau ngambil anggur Mau nih. ambil Ini kan anggur. buah yang Heeh. buah ungu nih. Ini kan katanya kalau saya baca nih buah-buah yang warnanya ungu ini juga bagus untuk membantu menurunkan kolesterol, Dok. Wah. Seperti buah berry Iya, itu iya, kan, iya. strawberry, blackberry. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini mitos. Oh, mitos. Ya. Dokter Haikal baca di mana? Jadi gini, Iya. dia kan tadi memang ada serat, tetap ada serat. Tetapi apakah signifikan menurunkan? Ini harus makan segerobak ini nih, segerobak Buah beri, Buah beri. anggur. Iya. Tetapi kabar baiknya ternyata antioksidannya tinggi. Iya. Jadi dampak kalau kolesterol tinggi kita redam dengan antioksidan yang Oke. tinggi. Jadi mencegah penumpukan Nah, plak pada pembuluh darah ya. Betul sekali. Oke, nah dokter ini kita akan membahas yang ada di meja dulu nih. Ini Oke. ada chia seeds nih, Iya. Dok. Chia seeds ya. Ini Mitos lasih ya. dipercaya, dipercaya Iya. sama anak-anak millennials zaman now nih dokter. Itu katanya tinggi antioksidan, terus juga bisa Oh, iya, menurunkan iya. kadar kolesterol. Itu Lagi gimana ngetren nih ya, dokter? lagi ngetren Iya, banget. biasanya Iya. kadang-kadang dikasih air, dimasukin jadi infus water. Atau Terus dicampur juga es kadang blewah tuh. iya dicampur dari es blewah ya, ada Iya. selasi. Terus Selasi, juga ya. kadang bikin ini power food. Iya, power food. Power Super, food Power ya. drink. Power food ya. Iya, power superfood, food. superfood. Nah, Superfood, itu iya. biasanya tuh pakai chia seeds, Heeh. Dok. Nih, boleh dibahas nih, dokter. Iya. Oh, oke, jadi gini nih.
Chia seed ini sebenarnya dia termasuk serat larutnya tinggi banget, jadi Iya. konsumsi sekitar 3 sampai 4 sendok makan, tapi sendok makan loh ya. Wah. Makan ya banyak ya. Ini ternyata serat larutnya bisa mencapai sekitar 6 gram. Oh, lumayan. Jadi kalau yang keren-keren aja, misalnya Biasanya keren-keren cuma di Cuma di- tabur gitu doang. Doang. itu Kurang ya, Dok, ya? Hanya 1 sendok. Kurang guys. Sejumput Nggak doang gitu ya. superpower berarti. Jadi betul serat larutnya oke sekali, sedangkan yang tidak larut serat tidak larut airnya sebenarnya ya Oke. bisa kita dapat dari Iya. sayur mayur. Jadi cukup variasikan sebenarnya. Balik lagi variasikan. jangan kemudian itu tadi kan iklan-iklan superfood segala macam Iya, banyak betul. sekali ya. Kemudian makan cookies, makan apa yang di bowl itu yang di mangkok ditaburin Iya. chia seed, Iya. udah rasanya udah sehat sekali. Akhirnya lupa diri tidak kontrol ke dokter. Iya. Atau lepas obat kolesterol ini sebenarnya yang kita takutkan ya. Sebenarnya enggak ya dok ya. Iya. Nah, Bagaimana dengan kacang almond nih, Dok? Almond. Almond juga Wah. katanya nih juga Iya. bisa membantu menurunkan kolesterol Betul. dibanding kacang tanah ya. Nah, ini fakta atau mitos dong kacang fakta. almond? Oh, Fakta. Nah, tapi ada pertanyaan juga nih dok. Apakah jadi kalau misalnya kita makan gorengan harus dengan makan kacang almond? Iya. Apa Atau gimana nih dok? makan coklat isi kacang almond. Isinya kacang almond. Nah, Nah, ini tadi yang mau saya bilang, jangan sampai nih produk almond kemudian dikonsumsinya sama gorengan, Sama coklat. makanan bersantan atau milk coklat. Oh Coklat iya, sebenarnya susu. kalau yang dark coklat yang sekian 70%-an ke atas, ini kan sebenarnya oke ya, Oke. antioksidannya tinggi, tapi sayangnya lidah kita lebih senang Yang manis konsumsi ya. yang milk coklat. Milk coklat. Jadi bukan berarti kemudian saya nggak makan coklat mau diredam pakai almond. nah itu jadi sebenarnya- gimana tuh ini dokter? sebenarnya nggak ada gunanya. Enggak ya, nggak ada gunanya ya dok ya. Jadi Karena sekali banyak lagi, yang bilang kalau misalnya makan gorengan jadinya makan kacang almond Iya. aja gitu. Enggak ya dok ya? itu mengobati hati Mengobati hati aja. Tapi ini kacang almondnya dimakan langsung dok ya, baiknya Iya, ya. dimakan langsung sebaiknya. Disangrai aja. Ya, atau biasanya dipanggang ya, di oven Dipanggang, sebentar ya. jangan digoreng ya, karena Iya. kalau digoreng malah bikin lemak trans jadinya ya. Ya, betul sekali. Iya. Jadi malah naik kolesterolnya Betul. ya. Wes tuh. Oke, selanjutnya nih dokter. Ini ada minuman, ada air putih sama jus semangka. Nah, itu dia. Nih dokter. Apakah dengan jus buah seperti ini ataupun dengan minum air putih yang banyak kolesterolnya jadi larut gitu Langsung dokter? turun bebas dong. Minum Iya. segalon Iya, minum sendirian segalon. sehari. Enggak, Gimana tuh, enggak dokter? ya. Ini Iya. sebenarnya hanya mitos. Faktanya adalah yang penting begitu buah di blend, Di blend. ini harus segera dikonsumsi. Kenapa dok? Selain kita dapat nutrisinya lebih lengkap, ya ingat ya di blend, bukan diambil sarinya. Kita pun ingin mendapat manfaat dari seratnya tadi. Karena kalau cuma diambil sari-sarinya aja, otomatis seratnya juga jadi Oh, berkurang. jadi ini harus segera dikonsumsi ya dokter Oh, ya? iya, Oh jadi iya, silakan, Arlin. silakan ya. Dok, selain jus mangga ya, ini juga ada katanya alpukat nih, buah kesukaan semua orang ya. Katanya alpukat ini bisa membantu untuk menurunkan kolesterol tinggi. Ini fakta atau mitos dok? Oh, ini mitos. Oh, Jadi mitos. bukan menurunkan, tetapi kita balik bahwa alpukat ini mengandung lemak yang baik buat kesehatan jantung. Kan kita jauhi adalah makanan-makanan yang kolesterolnya memang tinggi, benar Iya. ya? Kemudian kita jauhi juga makanan yang lemaknya lemak jenuh kayak gorengan, apapun yang dari minyak goreng atau dari santan, itu kita hindari. Sedangkan alpukat, orang kadang-kadang masih tanda tanya nih, katanya Iya. berlemak gitu ya. Ya betul, lemaknya banyak tapi lemak yang baik untuk kesehatan jantung. Tapi bukan berarti juga dia menurunkan kolesterol. Wah, habis Dr. Arlin. Apakah ini aus atau memang sengaja nih karena tinggi kolesterolnya nih? Aduh, jangan dong, amit-amit, jangan tinggi kolesterolnya. Tapi kan buah-buahan juga bagus ya dok ya. Iya. Jadi berarti untuk menurunkan kolesterol yang tinggi, Iya. itu kita juga harus memperbanyak makan buah-buahan ya dokter sayuran ya. juga, Sayur-sayuran dikombinasikan, juga. ya. Kombinasikan Dan juga dengan oat ya. Oat. Dikombinasikan juga dengan Kemudian oat dan juga chia seed chia ya, seed. dan juga kacang Bayam. almond nih. Kacang almond juga. Jadi Dan- sebenarnya ini kita kombinasi Betul. ya dokter ya, biar nggak bosen juga Iya. tentunya. Dan selain itu juga mesti rutin olahraga ya, Yes, dan ya. tidak merokok nih. Iya. Nah,